Yang jadi persoalan ketika memang kita udah pagi misalnya atau mungkin schedule-nya malam. Yang jadi persoalan untuk menghilangkan rasa malas agar kita selalu mood untuk berolahraga itu gimana? Are you ready? Din, waduh, kayaknya lambat sih aja. Lama lo nunggunya, lama. Gimana? Kok di sini ngapain? Ya nunggu kan udah bikin janji. Iya. Dua ya. Ini ada dua ya, berarti buat aku Coba satu ini. dulu. Aku Boleh ya nunggu minum satu ya? diminum. Mantap. Air kelapa teman-teman. Oke, yuk. Berat lumayan ya. Ngomong-ngomong, acara apa ini di Papuma? Di Papuma memang bikin janji kan sama Galih kan, udah bikin janji. Nah kebetulan sekarang lagi free, pengen ngobrol. Kan kebetulan aku sering ikuti kontennya Galih, Siap. ya seperti itu. Mungkin juga pikiran saya apakah ada acara sebelumnya di sini? Iya, Betul. memang ada beberapa, kebetulan di Papuma karena memang ada beberapa kegiatan di sini tadi. Siap. Jam sekarang udah selesai, akhirnya ketemu sama Luar biasa ya kegiatan. Baik teman-teman, Alhamdulillah. sekarang kita ada di Papuma. Kalau teman-teman nggak tahu singkatannya, Pasir Putih Malian, betul ya? Aku baru tahu. Apa tadi? Pasir Putih Malian. Oke, Ya, oke. dekat Watu Ulo. Dan teman-teman, sekarang saya lagi sama Dinda. Dinda ini adalah MC area Lumajang dan sekitarnya. Jadi teman-teman kalau butuh MC, Promosi. resepsi, ya, acara apapun. Misalnya ada acara sponsor, Ya. apa contohnya apa Din? Sampaikan ke Nikahan teman-teman. boleh, ulang tahun boleh. Asalkan bukan. Kalau ada kantor biasanya itu yang door prize, jalan sehat, gitu juga bisa ya. Boleh. Jadi teman-teman kalau butuh MC, orangnya ini ya, nomor teleponnya ada di sini. Ada di sini. IG-nya ada di sini ya, Adinda Cerita. Oke, jangan lupa. Luar biasa. Iya. Mbak Dinda ini kebetulan memang kegiatannya padat. Banyak kegiatan sehari-hari ada di protokol. Dan saya yakin mungkin ya, pembicaraan kita hari ini adalah hubungannya dengan bagaimana kamu bisa olahraga dan butuh enggak kamu mungkin olahraga dengan kesibukanmu itu. Mungkin ada bisa disampaikan, silakan. Mungkin teman-teman juga mewakili teman-teman protokol dan teman-teman yang mungkin sama sibuk seperti kamu, Din. Sebenarnya banyak ya, mungkin perwakilan juga ya Gali ya, kalau bisa dibilang kalau memanajemen waktu mungkin tepatnya seperti itu ya. Kebetulan kalau di bidang aku di protokol dan banyak sekali mungkin teman-teman yang mungkin basicnya kerjanya juga padat. Dan di situ kita memang sering saya lihat ya di kontennya Gali, aktivitas apapun mau seperti apapun kalau badan kita nggak bugar, nggak sehat, nggak akan berjalan kan. Betul. Sama ketika dengan aktivitas pada seperti ini. Boleh tak ulangi, Din, ngomong ke teman-teman ya. Apa-apa? Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu rekreasi, entah itu bekerja, kayak gini ya, kita rekreasi di tempat terbuka, kita pengen jalan-jalan kemana, kalau kita tidak bugar, nonsen teman-teman. Kita tidak akan bisa. Jadi walaupun rekreasi harus tetap bugar ya? Harus tetap bugar. Ya. Sepakat. Rekreasi dimanapun, itu jalan kaki pasti, ya kan? Naik turun mall aja, mall berapa lantai itu pasti kita juga butuh badan yang sehat. Iya, butuh badan yang sehat dan bugar. Terus kita bisa menikmati makanan enak misalnya ya, entah itu seafood, entah itu apa. Kalau kita tidak bugar, kita punya penyakit, ya jangan harap bisa menikmati. Jadi bisa buat motivasi. Kalau kita ingin menikmati hidup, berarti kita juga harus sehat dan bugar. Iya. Baik, Dinda, seperti yang dialami Dinda teman-teman juga ya. Kira-kira ada waktu nggak olahraga? Nah itu yang jadi permasalahan ya. Kenapa saya akhirnya pengen ikut bergabung di kontennya Gali? Karena kesibukan kita bukan hanya broadcast atau presenter ataupun MC ya. Banyak sekali pekerjaan yang mungkin untuk waktu istirahat pun kayaknya nggak mungkin ya. Karena udah nyampe rumah capek gitu ya. Padahal memang kita harus seimbang ya, bukan hanya olahraga aja, istirahat juga penting, istirahat, olahraga, dan pola makan. Jadi mungkin itu akan menjadi garis bawah yang kita buat itu adalah sumber kesehatan. Karena yang pernah kita sampaikan adalah makanan itu adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Bagaimana kita bisa memilih makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat. Dan bagaimana kita bisa mengatur waktu antara bekerja, istirahat, dan olahraga. Baik. Nah itu pertanyaannya. Coba. Misalnya ya, kita lihat memang teman-teman protokol itu waktunya juga tidak tentu. Tiba-tiba ada panggilan malam, ya kan? Tiba-tiba ada panggilan subuh, ya. Mungkin tidak subuh. Acara apa ya? Ada juga. Ada. Mungkin dini hari ya, dini hari memang eventnya pagi. Jadi boleh dikasih kesimpulan bahwa kegiatan ini bukan office hour ya, bukan seperti orang bekerja yang pagi sampai sore. Terjadwal schedule ya, juga, nggak seperti itu. Ini tidak teratur. Jadi sebetulnya
olahraga menyesuaikan aja. Kita cari prioritas dulu. Yang utama adalah bekerja. Ya sudah, hari ini Dinda bekerjanya misalnya pagi. Ya udah olahraga sore. Misalnya hari ini Dinda dapat jobnya malam. Ya sudah istirahat. Bangun paginya, berarti paginya olahraga. Kita atur aja lah. Waktu olahraga itu tidak harus lama. Yang penting kualitasnya, ya. Yang penting kualitasnya. Jadi olahraga itu antara 30 sampai 1 jam aja. Seperti yang kita sampaikan, yang penting ada peregangan atau stretching, pemanasan atau kalistetik, inti dan pendinginan, ya. Dan teman-teman juga mungkin teman-teman protokol kayaknya ada yang latihan di kali ya. Mungkin gini ya, jadi mungkin bukan hanya Dinda aja, banyak mungkin perwakilan yang sama dengan yang jadi persoalan ketika memang kita udah pagi misalnya atau mungkin schedule-nya malam. Yang jadi persoalan untuk menghilangkan rasa malas agar kita selalu mood untuk berolahraga itu gimana? Agar sebetulnya kita olahraga udah capek kadang ya. Betul. Berarti kan maaf ya, ini kita lakukan olahraga setelah kegiatan gitu ya, Mas Gali? Sebetulnya gini, lihat-lihat sikonnya aja. Misalnya kegiatannya malam, lebih baik pulangnya istirahat dulu, bangun tidur baru olahraga, ya. Kalau misalnya olahraganya atau pekerjaannya itu pagi sampai siang, sore masih ada tenaga, kita olahraga. Jadi sebetulnya olahraga itu menyesuaikan aja. Olahraga itu tidak harus pagi, siang, sore, malam, tidak harus. Jadi olahraga itu boleh kapanpun dan dimanapun. Jadi olahraga itu kalau dulu katanya malam tidak baik, sebetulnya tidak masalah. Yang tidak baik itu adalah mungkin udara malamnya atau kondisi cuacanya. Tetapi malamnya tidak masalah, mungkin di dalam ruangan, ber-AC, di gym tidak masalah ya. Teman-teman juga kalau mau latihan di AAP Gym, silakan ya. Mungkin ya. Jadi ini mungkin ya nanti ya. Bisa dikasih contoh nggak? Maksudnya olahraga yang memang waktunya sempit ya. Karena mungkin kita capek ya. Katakanlah misalnya pagi aku udah MC atau apa, terus habis itu siang masih berkegiatan, baru malam yang free. Berolahraga yang ya ibaratnya nggak terlalu banyak makan waktu, tapi berkualitas tuh seperti apa? Kami sarankan kepada teman-teman yang sama seperti Dinda ya. Olahraga itu kalau bisa itu kalau di gym kita ngambil olahraga 1 kali sesi itu jangan 1 otot. Kita latih semua. Jadi pada waktu kita 1 minggu ketemunya. Jadi contohnya gimana? Jadi gini, datang ke gym, habis stretching ya, kita latihan tangan. Habis itu latihan dada, habis itu latihan perut, latihan kaki. Jadi total semua. Jadi jangan latihan misalnya cuma tangan aja. Karena saya yakin teman-teman mungkin tidak bisa setiap hari berolahraga. Pada waktu nanti kita latihan tangan aja, itu hari Senin, ketemu lagi hari Rebu. Itu kaki, berarti dalam 1 minggu misalnya 2 kali, latihan kita itu hanya tangan sama kaki. Dan itu ketemunya 1 minggu hanya 1 kali. Tapi kalau jenengan latihan misalnya full, tangan, dada, perut, kaki itu dalam 1 kali latihan, hari Senin, ketemu lagi misalnya hari Rebu, lagi tangan, dada, perut, kaki. Jadi gerakan sama ya? Iya, bukan gerakan sama, tetapi yang dilatih sama. Itu nanti dalam 1 minggu berarti tangan dilatih 2 kali, ya kan? Perut dilatih 2 kali, kaki dilatih 2 kali, bukan yang kayak tadi, akhirnya sekali-sekali kan? Jadi pada waktu kita latihan 2 kali atau 3 kali, dalam durasi waktu 1 minggu itu dengan kita mungkin waktunya kurang banyak di sana, kita latihannya lengkap dan ketemunya bisa 3 kali dengan otot yang sama. Itu lebih sehat. Itu makan waktu berapa lama untuk latihan? Kalau untuk latihan itu saya mulai dari otot apa? Dada, ya, tangan, dada itu ya. Itu 1 jam 2 jam? 1 jam aja cukup. Cukup ya? Iya, jangan sampai 2 jam juga. Sebetulnya 1 jam itu rata-rata orang latihan itu 1 jam. Saya kira cukup. Kalau ngomong waktu ya, kadang-kadang kita ngomong, waduh aku nggak punya waktu, waduh aku sibuk dan lain sebagainya. Kalau kita memprioritaskan waktu, 30 menit aja pasti ada. Betul nggak? Berarti kita kurang memprioritaskan waktu. Memprioritaskan waktu. Cocok deh. Iya. Jadi kita itu ngomong nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, tetapi kurang memprioritaskan waktu. Ayo kita sekarang, biar kita punya semangat, biar kita nggak males, coba kita buat motivasi yang membangun. Contoh 1 ya, mungkin nanti bisa ditulis di sini ya. Motivasi pertama adalah kita olahraga 1 biar sehat. Nah, 2 kita olahraga biar bisa menikmati hidup. Tadi yang kita sebutkan, biar kita bisa main ke pantai Papuma, biar kita bisa nge-mall, biar kita bisa makan enak. Modalnya kan harus sehat bugar. Itu motivasi kedua. Oke, kita olahraga biar kita bisa menikmati hidup ya. Yang ketiga, apalagi kira-kira? Ayo kita gali sendiri aja. Bagaimana kalau olahraga biar kita produktif bekerja? Itu yang ketiga. Oke, kita cari lagi. Bagaimana kita olahraga biar kita bisa naik haji misalnya. Naik haji butuh loh kondisi olahraga siap ya. Karena naik haji itu rukun Islam yang
5 ya. Yang terakhir. Ya, yang kelima. Ketawa. Ya. Terus. Jadi dalam haji itu gerakannya fisik semua. Iya. Jadi kan lucu. Iya, lempar jumroh, sa'i dan lain sebagainya. Karena memang banyak aktivitas yang dilakukan memang pakai fisik. Pakai fisik. Itu yang ketiga tadi ya. Iya. Jadi yang ketiga motivasinya biar kita bisa ibadah ya, bukan hanya haji. Oke, yang keempat sekarang, motivasi yang keempat. Ayo kita buat motivasi olahraga itu biar kita bisa melihat anak cucu kita nanti umur panjang. Ya, setuju. Apalagi ada lagi Dadin. Ayo untuk motivasi. Kita cari banyak sekali motivasi biar kita pada waktu olahraga itu ingat. Oh iya. Semangat akhirnya. Semangat. Jadi bisa memprioritaskan seperti tadi itu ya. Bisa memprioritaskan waktunya. Jadi kalau kita nanti tidak ada semangat, tidak ada motivasi itu, nggak usah latihan wis. Atau tidur aja capek, gitu. Jadi kita butuh motivasi-motivasi ini itu. Kali ya, kalau misalnya yang mungkin pekerja seperti aku, ada nggak sih olahraga khusus selain olahraga vokal senam pernafasan selain itulah mungkin ada olahraga khusus untuk yang notabene kalau MC kan kita dituntut energik energiknya pasti. Terus habis itu konsentrasi. Ada nggak olahraga yang memang khusus? Aku menyarankan sih untuk kamu Din. Kamu perbanyak kardio aja. Jadi latihan beban, latihan otot itu penting. Biar kenceng kamu ya, biar enak. Fitness terus, berarti gitu? Ya, fitness juga bisa ya. Tapi saya sarankan ada waktu antara 20 menitan itu untuk kardio. Kardio itu apa aja? Treadmill bisa, jogging bisa. Terus habis itu bersepeda bisa, berenang bisa. Jadi itu adalah olahraga tipe 1 yang kita kategorikan sebagai kardio. Kenapa dikatakan kardio? Karena itu untuk melatih jantung. Jantung itu bahasanya adalah kardiovaskular. Jadi pada waktu kamu sering latihan kardio, nafasmu akan panjang, kamu juga akan kuat, lebih kuat lah bernafas, ngatur nafasnya lebih enak karena sering kardio. Selain itu membakar lemak, jogging juga gitu ya? Iya, jogging termasuk. Jadi latihannya itu aja, lebih ke pernapasan hidung. Jadi kamu kalau lari, mulutnya ini jangan terbuka terus. Coba tutup. Wah, gitu. Itu nanti pernapasan dan diafragma itu bagus. Mungkin stabil atau larinya kencang gitu. Saran sih ya, kalau kamu lari kencang, kamu tidak akan bisa jauh dan tidak akan bisa lama. Lebih baik lari itu tidak terlalu kencang, otomatis kamu jauh. Durasinya jauh, durasinya lama, stabil aja. Terus ya kecepatan normal aja lah. Selain olahraga itu kardio tadi? Iya. Diimbangi dengan pernapasan itu untuk pernapasan, diimbangi dengan latihan beban seperti mungkin teman-teman nanti bisa cek juga di kegiatan kita di AAP Gym. Kebetulan Dinda juga latihan di sana sama Mbak Ovi. Teman-teman mau ikut lagi nggak? Ayo. Dia mau dong. Jadi banyak sekali yang manfaatnya ya, terutama untuk ini ya. Seperti saya sepakat sih apa yang disampaikan Gali tadi ya. Kalau kita mau beraktivitas apapun, memang tubuh kita harus bugar. Wajib itu teman-teman. Garis benangnya juga itu tadi. Mungkin kalau aku selama ini menyampaikan nggak ada waktu tuh mungkin kurang prioritaskan ya. Semua orang pasti ada waktu sama 24 jadi jam. Kayak tertampar sendiri. Waktunya kita dengan orang sedunia ini sama. Dengan Adire sama. Adire ada waktu, kenapa kita tidak ada waktu? Waktunya sama 24 jam. Tinggal kita tidak memprioritaskan waktu untuk berolahraga, itu aja. Jawabannya cuma itu. Waktu aku udah ada waktu. Ada kalau waktu. Berarti sekarang ya mau olahraga nih ya. Dan olahraga itu jangan ditunda. Minimal kita dalam 1 hari itu ada 1 sesi lah. Kalau misalnya di rumah sekarang, ibaratnya aku baru nyampe rumah, olahraga di rumah yang bisa dilakukan. Olahraga di rumah banyak. Ya tanpa harus menggunakan alat-alat dong. Betul, kan nggak semua orang punya kayak peralatan yang Gali punya. Sebutkan tadi aja ya. Yang pertama kardio yang di rumah. Oke, bisa jogging aja keliling kompleks, ya kan? Pakai sepeda. Malam, misalnya. Kalau malam punya sepeda statis nggak punya? Nggak punya. Ya udah jumping jack kayak kemarin. Jumping jack berapa kali kita hitung? 10 kali kali 4 misalnya gitu. Itu sudah cukup untuk pemanasan. Tambah sit up di rumah. Sit up nggak harus pakai alat lah. Matras cukup. Anak suruh megangin atau kaki dicepit nong lemari. Kita naik turun seperti ini sudah bisa sit up, ya kan? Dan latihan beban untuk lengan dan sebagainya, cukup botol air mineral. Wah, saya mau nyebut merek barusan, nggak jadi. Ya, botol air mineral kasih air itu yang tanggung. Udah gini-gini aja, biceps sudah kena, ya kan? Gini-gini aja, triceps sudah kena. Kalau kita di pantai seperti ini, cari batu, cari kayu, ya, naik turun, biceps kena. Dan variasinya sama, bahannya aja atau alatnya aja berbeda. Gunakan apa saja yang bisa, nggak ada alasan. Mau timba kayak di rumah, isi air, mau botol minum isi air, bisa, ya. Jadi nggak ada alasan. Jadi mumpung di pantai, nanti setelah konten ini berarti ajarin aku olahraga ya? Nanti kita push up, sit up, dan sebagainya. Ditunggu. Oke, Din, aku nggak mau ganggu waktu kamu ya.
silakan kamu lanjut. Tapi diminum dulu. Udah? Oh, ya, atau dibawa pulang? Bentar, aku pengen nyapa teman-teman. Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman ya, silakan lakukan apa seperti yang kita sampaikan dengan Dinda. Kita sama-sama mengingatkan. Dan teman-teman kalau ada masukan silakan juga tulis di kolom komen ya. Oke. Ya. Kalau mau tanya MC juga tadi sudah kita sebutkan dan hubungi kali juga boleh. Hubungi saya juga. Manajemen. Dan teman-teman jangan lupa selalu like, share, subscribe itu perlu, subscribe ya. Komen ya. Jadi teman-teman kalau ada masukan tentang olahraga, motivasi olahraga selain yang tadi kita sebutkan, silakan tambahi di kolom komen. Kita juga butuh masukan dari teman-teman dan jaga selalu kondisi teman-teman, jaga kesehatan, jaga kebugaran. Kita ucapkan salam sehat bugar bersama-sama ya. Saya hitung sampai 3 ya. Iya. Salam sehat bugar gini. Oke. Ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Salam sehat bugar.